kami pastikan kita akan copot. Orang di sub yang berinisiatif untuk meminta agar segera dikembalikan siapa? Pak Dadang itu Pak yang nangis nih. Tidak ada anggota di sub provinsi dan kabupaten yang minta uang. Tidak ada Pak. Bener nih. Bener Pak. Pak. Sumpah Pak. Demi Allah. Demi Allah. Oleh siapa Pak Emen diminta untuk ngumpulin uang? Oleh Pak Nandar Pak. Di situ kemudian Pak Nandar minta uang. Datanglah satu mobil ke KSU dengan diketuai Pak Nandar. Pak Nandar mintalah diserahkan duit tersebut ke Pak Nandar gitu Pak. Mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih gitu. Total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Yo, Mang Setipi Welcome back again bersama Nyonya Ram. Mamang, si Abu Bobo sepakun lagi ngapain tuh nggak tahu lah, dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkeling. dicengkling. Yo, Yes. masih seputar update soal per Jawa Baratan nih ya. Sepertinya bakal panjang season pengawalan Jawa Barat karena ya memang lagi melakukan perubahan besar-besaran gitu ya, perbaikan besar-besaran. Kebetulan hari ini rilis nih di Kang Deddy soal Kang Emen, yaitu salah satu supir angkot Puncak yang mengeluh gitu pada Kang Deddy. Hari ini sudah selesai diperiksa oleh pihak kepolisian gitu, guna mengungkap oknum siapa saja yang terkait dalam pemotongan uang kompensasi untuk supir angkot Puncak. Terus juga hari ini dar-der banget soal ini Pak Prabowo yang memuji Kang Deddy Mulyadi. Sama ada momen Kang Deddy yang ngadu ke Pak Prabowo. Apa aja yang diaduin ntar kita lihat. Tapi pertama meluncur dulu. Nih yo, sebelum kita ngeplay soal cerita Kang Emen yang habis diperiksa sama pihak kepolisian Bogor. Ini nih, ada dari Kabupaten Bogor. Ada judul Bupati Rudi Susmanto tegaskan sikap terhadap dugaan pungutan THR dan pemotongan insentif supir angkot. Jadi di sini paralel yang diselidiki adalah KDS Kelapa Nunggal, tapi kita nggak akan bahas ke sana. Sama yang diselidiki itu pemotongan insentif supir angkot. Kita fokus ke insentif supir angkotnya dulu nih. Dari 129 ceki. Play. Kami pun dari beberapa pemberitaan yang ramai diberitakan baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial terkait pungutan atau permintaan tunjangan hari raya dari beberapa oknum kepala desa, dan yang mungkin ramai yaitu dari potongan bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya kami sudah mengambil langkah, yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah kurang lebih ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada 4 kepala desa, 1 dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya. Sorry dipotong dulu. 9 sudah diperiksa, 4 kades, ya kan katanya tuh ya. 1 dari Dinas Perhubungan, kemungkinan si bapak itu ya kemarin ya. Sama 4 dari organisasi dan lainnya. Kemungkinan ada Kang Emen, mungkin sama temennya. Terus juga ada si siapa oknum itu tuh Pak Nandar, sama siapa terlagi itu. Yang jelas sudah 9 orang diperiksa per hari ini dirilis tayangnya ya. Lanjut lagi. Pertama kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan tim Cyber Pungli, maka insya Allah paling lambat di minggu depan kita akan mendapat sebuah keputusan
mendapat hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, maka akan disampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Bogor, sanksi yang akan diberikan. Apakah pertama sanksi administratif atau ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin mencari riuh di media, tetapi segala hal yang berbau premanisme, kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita pun sudah menetapkan peraturan bupati terkait Satgas pemberantasan premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor kita akan berantas bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, dan kami tegaskan bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak turut serta dalam pembagian insentif yang diberikan kepada supir angkot di wilayah Puncak. Tetapi kita akan terus dalami, kalaupun ada yang terlibat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan mengambil langkah-langkah tegas. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot. Begitu, terima kasih. Oke, jadi secara schedule dan panitia penanggung jawab pembagi, Dishub Kabupaten Bogor nggak ada tuh di situ ya keterlibatannya, nggak ikut ngebagiin. Tapi ada tapinya digarisbawahi sama Bapak Bupati tuh. Kalau nanti hasil pihak kepolisian, pihak pemeriksaannya dan segala macamnya dan ditemukan bahwa ada keterlibatannya, misalkan ada dari Dishub gitu, sikat tadi itu kan katanya. Terus kalau ternyata dari pemerintah kabupaten juga ada nih, setelah diselidiki lebih lanjut ada, tetap disikat. Yang jelas yang aku tangkap ya tegak lurus dengan himbauan pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu bahwa berantas premanisme gitu ya. Kalau dari Pak Bupatinya nih tinggal di bawah-bawahnya nih yang perlu dipantau nih gitu. Jadi mungkin untuk rilis pastinya siapa yang terlibat, gimana skenarionya dan segala macamnya tadi dijanjikan paling lambat Minggu berarti depan. bisa lebih cepat kan? Paling lambat tuh minggu depan. Ya kita tunggu aja ya, semoga di minggu ini rilis gitu ya. Biar kanyahoan sia sahanu bermain tolonglah ya. Dugaanku, mohon maaf punten pisan ini mahampura ya kalau salah dugaanku. Minimal mah 1 kena itu. Iya sih. Iya, karena nyatanya ya uang itu sudah berpindah. Gitu. Iya. Terlepas dari pemberian apapun itu, terima kasih atas apapun itu gitu. Tapi sudah terjadi pemindahan, walaupun ya endingnya dibalikin katanya. Iya, selain itu juga ada yang keberatan juga gitu kan. Iya, kan berarti tidak sepenuhnya sukarela. Seikhlasnya, iya. Ya, tapi nggak tahu lah, kita tunggu aja ya. Sekarang kita ke nextnya. Jos. Ini Nyo, Ya. sebelum ke kronologi yang dijelaskan oleh Kang Emen, supir angkot Puncak saat diperiksa oleh pihak kepolisian, kita mengintip dulu ini nih, anget banget nih tuh. Masih anget tuh ya, dari Kompas TV. Ada Kang Deddy Mulyadi sampai Mentan Amran tiba-tiba ditanya Presiden Prabowo lulusan mana. Jadi seperti itu, yang ternyata pertanyaan itu berbalut sebuah pujian atas kinerja mereka nih sejauh ini. Ceki-ceki. Play. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Ya kan? Ini saya lihat
Kang Deddy lulusan mana Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan. Oh Purwakarta. Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga. Bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Dari sekian banyak nama di situ saat menjelaskan soal kebijakan yang masuk akal sehingga bisa direalisasikan gitu. Yang pertama ditanya langsung, ini Kang Deddy dari mana nih gitu, lulusan mana nih? Karena banyak yang apa ya, mungkin ya dugaanku terlalu wah gitu, pendidikannya terlalu pintar segala macam, tapi soal bikin kebijakan, soal kerja tuh kayak mungkin yang dimaksud Pak Prabowo hanya kebanyakan teori gitu kali ya, susah direalisasikannya gitu. Terlalu ribet mungkin. Terlalu ribet mungkin. Tadi yang di-mention ini lulusan kampung, tapi kerjanya jelas, realisasinya jelas gitu. Iya. Dan masuk akal katanya. Iya memang sederhana banget ya. Menurutku kayak kemarin contohnya di puncak yang bikin macet apa yang cukup berpengaruh gitu ya, para supir angkot liburin. Oke, liburin. Terus gimana nanti pada nakal-nakal, kasih kompensasi itu biar mereka libur dengan tenang, ya kan enak tuh. Ada yang motong gitu, tolonglah. Iya, dan sudah terbukti juga kemarin kemacetannya berkurang katanya kan. Iya, menurut laporan dari pihak kepolisian yang ditanya ada tuh di kontennya Kang Deddy. Tahun lalu 6 jam, 2 tahun lalu stucknya horor gitu. Tahun sekarang nggak ada stuck gitu, walaupun padat tapi tidak sampai stuck yang benar-benar diem katanya gitu. Kebijakan sederhana gitu, yang mencetuskan kebijakan sederhana itu ya orang dari kampung juga gitu, yang ternyata ketika direalisasikan lebih mudah dan impactnya lebih berpengaruh gitu. Bukan pakai usia teknologi sekarang suka aku teh tolonglah. Ini saat pujian dari Pak Prabowo buat Kang Deddy dan Mentan Amran. Nah ini momen Kang Deddy ngadu, mumpung ketemu Bapak diaduin semuanya meluncur. Nyo, dari berita 1 ini ada momen Deddy Mulyadi ngadu langsung ke Prabowo soal biaya obat hama, pertanian mahal, juga sempat nyenggol-nyenggol soal Bekasi nanti di sini ya. Ya lucunya dari warga Jabar ngadu ke Bapak Aing. Nah Bapak Aing ngadu ke apa, berarti kakek Aing gitu kan ya. Gimana coba kita lihat ceki. Play.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemulihan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini. Mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca. Karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh provinsi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Nah, kemention kan ada PTPN, perhutani gitu, terus beberapa masalah alih fungsi yang ternyata izinnya sudah ada dan rilisnya dari pusat tuh kayak beberapa tempat kemarin tuh kan, nggak mungkin kita sebut brandnya, nggak enak lah ya. Nah itu kemungkinan besar akan setelah dikasih tahu ini akan didesak untuk ya udah cabut izinnya biar bisa prosesnya gitu. Karena kalau izinnya sudah resmi dari pusat rada susah nabraknya gitu ya pihak Pemprov Jabarnya gitu. Kalau udah diaduin ke Bapak, Pak ini Pak seperti ini Pak, alih fungsi seperti ini. Terus juga yang ini melakukan hal seperti ini gitu. Jadi kayak tolonglah ya. Masalahnya kalau udah alih fungsi lahan itu dampaknya kemana-mana sih emang ya. Terus juga tadi keluhan-keluhan yang disampaikan Kang Deddy menurutku sangat relate ya. Dia juga sudah mention ya karena saya petani ya.
kebanyakan teman-teman santuy people, teman-teman netizen juga tahu yang lihat dari postingannya di sawah, nanti ada ngeposting panen gitu, nanti nanemnya, nanti ngurusinnya segala macam. Ya memang backgroundnya petani gitu, makanya relate banget gitu. Iya. Tinggal kita tunggu aja lanjutannya seperti apa gitu ya. Nah sekarang baru kita ke nextnya Nyo Mencur. Cuy. Nih Nyo, Yes. akhirnya nih Kang Deddy rilis nih. Tadi santuy people ya, tadi memang sempat lihat di komennya sih teman-teman netizen pada gemes ya. Dugaan dari teman-teman netizen katanya di kronologis yang sekarang diceritain ini Kang Emen kayak jadi cemen gitu katanya, kurang jujur, masih ada yang ditutup-tutupi, ada yang bulet-bulet segala macem. Nah, mending kita dengar kayak gimana sekalian santuy people juga menilai nih. Ada yang ditutup-tutupi tidak gitu ya, atau sepertinya ada hawa-hawa ketakutan gitu dari Kang Emen gitu. Kita lihat dari Kang Deddy Mulyadi, channel Ceki. Play. Ya, Nah, jadi Pak Emen teh nerima uang teh hari apa? hari Jumat Pak. Yang nerima uang Pak Emen dengan anggota Pak atau Pak Emen aja? Pak Emen aja Pak. Soalnya Emen mah udah duluan Pak, pulang jam 10 langsung balik Pak. Kalau udah soalnya udah dapet Pak, balik weh. Jadi Pak Emen teh nerima teh dengan Pak Emen sendiri atau dengan anggotanya? Pak Emen sendiri Pak. Anggotanya belum dapat. Anggotanya belum dapat. Kalau pas setelah udah dapat kumpul di pos, nah itulah. Sebentar dulu. Anggotanya diberikan kapan? Sama hari itu juga Pak. Oh, hari Jumat juga anggotanya dikasih. Nah, kemudian berarti ya di sub provinsi, di sub kabupaten, organda pada hari Jumat itu menyaksikan pemberian uang. Menyaksikan Pak. Di mana pemberian uangnya? Di Cibinong, di kantor Samsat yang dulu Pak. Oh, di kantor Samsat yang dulu di Cibinong. Cibinong Pak. Ya. Itu pemberian uang. Anggotanya uangnya belum diberikan. Anggotanya udah semua Pak. Oh ya, pokoknya yang udah dikasih sembako dan uangnya Pak. Oh, uangnya. Jadi Pak Emen di situ dengan anggotanya diberi semuanya. Ya, cuman Emen duluan Pak dapatnya. Balik aja duluan Pak gitu Pak. Emen hari Jumat jam sabaraha pembagian anak itu? Itu di jam 8 Pak. Pan pertamana Cipedugel lah Pak. Oh iya, dari jam 9 sampai Jumatan. Sudah Jumatan Pak. Oke. Nah, kemudian hari kapan Pak Emen dipinta untuk ngumpulin anggota agar mengumpulkan uang? Hari itu juga Pak. Setelah Hari balik. Jumat juga? Nah, Hari Jumat. hari Jumat. Oleh siapa Pak Emen diminta untuk ngumpulin uang? Oleh Panandar Pak. Sama Panandar. Oke. Jadi sebenarnya lebih tegas kalau ini sekarang ya Pak Iya, Nandar yang minta Panandar. gitu. Sejauh ini yang terduganya ya. Oleh Panandar. Panandar teh siapa? Itu ketua KKSU. Oh, Panandar teh ketua KKSU, bukan anggota Dishub. Bukan Pak tuh. KKSU Pak, kelompok kerja subunit itu di bawah organda Pak. Jadi anggota Dishub tidak ada yang minta uang ke Pak Emen. Nggak ada, cuman Emennya lihatnya ada anggota Sisub, ada anggota ada organda, ada KSU di situ Pak semuanya yang memberikan. Pada saat pemberian uang itu disaksikan oleh anggota Dishub provinsi dan kabupaten pada saat pemberian, ya kan? Tetapi harus dipastikan, tetapi tidak ada anggota Dishub provinsi dan kabupaten yang minta uang. Tidak ada Pak. Bener nih. Bener Pak. Pak. Sumpah Pak. Demi Allah. Demi Allah. Oh, ulah nggak bohong. Udah ya. Pokoknya kalau Pak nggak bohong. Jadi sekali lagi dipastikan tidak ada anggota di sub kabupaten dan provinsi yang minta uang ke Bapak. Terus Pak, di Subang hanya menyaksikan doang Pak. Menyaksikan pemberian uang, bukan menyaksikan penerimaan uang. Pemberian dana kompensasi, dana kompensasi dari Bapak. Oke. Nah, kemudian pada waktu itu Pak Nandar setelah pembagian ke Pak Emen minta mengumpulkan uang. Iya Pak, karena menurut dia mah kan anggota yang menurutnya ya temalere Pak, kapaksa dititah ketuana Pak Emen tah pangmentaan kita anak buah Pak Emen mah deugeuk gitu Pak. Oh. Jadi lamun minta langsung ke anak buah mah teu mere anak buahna. Teu anak buah KKS mah teu mere Pak, ai ka Emen mah mere pamarere. Oh nya artinya kalau KSU minta ke anggota
tidak memberi, tetapi kalau Pak Yang Emen memberi. yang minta jadi memberi, gitu ya. Memberi. Nah, Jadi Pak Emen akhirnya mengumpulkan uang dari anggota. ngumpulkan Pak. Jadi kan Pak Emen teh diminta untuk mengumpulkan uang oleh Panandar. Betul. Waktu memintanya di mana? Di base camp Pak, di posnya komunitas di Gadok. Oh, di pos komunitas di Gadog, kemudian diminta oleh Panandar. Langsung berhadapan. Langsung Pak Panandar yang datang Pak ke pos Emen. Terus ke Pak Emen kalimatnya bagaimana? Bukan Panandar sih, anak buahnya. Pak Emen di mana? Di pos. Ada apa emang? Ini mau minta ini dia nih, gitu Pak. Nah, Oh, asalnya datanglah. Pak Emen mendapat, sebentar dulu. Asalnya Pak Emen mendapat telepon Iya, dari anak buah Panandar. anak buah Panandar. Kalimatnya bagaimana di teleponnya? Pak Emen lagi di mana? Di pos. Ya udah, orang kadinya gitu Pak. Oke, terus orang kadinya setelah di situ kemudian Panandar minta uang. Datanglah satu mobil ke KSU dengan diketuai Panandar. Panandar mintalah diserahkan duit tersebut ke Panandar gitu Pak. Oh, enggak, sebentar. Kalau itu mah kan penyerahan. Iya, penyerahan Pak. Kemudian meminta untuk mengumpulkan kapan? Kan itu mah menyerahkan uang. Hari itu juga Pak di lokasi cuman nyuruhnya Pak. Oh, jadi waktu di lokasi Panandar itu meminta ke Pak Emen ngumpulin uang. Gitu Pak. Soalnya sama Panandar sama Panandar sendiri nggak mempan Pak. Waktu itu yang mintanya Panandar langsung. Iya. Setelah itu Pak Emen mengumpulkan anak buah. Iya, yang udah dapat dikumpulin, terus mereka pada nyerahkan Pak karena waktu mau hari Kamisnya Pak kalau nggak salah akan ada bantuan katanya gitu, sekian, terus sembako sekian, tapi wayahnya nya gitu Pak. Kemudian pertanyaan saya, kapan Pak Emen mengumpulkan anak buah untuk ngumpulin uang? Hari itu juga Pak, hari Jumat. Hari Jumat setelah pembagian. Hari Jumat kebagian, pokoknya yang mendapatkan langsung pada ngasihin ke Emen Pak, karena ada instruksi. Ya, artinya kan pada waktu pembagian itu Pak Emen oleh Panandar diminta untuk bantuannya untuk mengumpulkan uang dari anggota. Iya betul Pak. Setelah itu Pak Emen mengumpulkan anak buahnya. Iya Pak. Pak Emen mengumpulkan anak buahnya di mana? Di base camp Pak, di pos Emen. Mereka walaupun sudah pada balik lagi. Emang pada ngumpul terus Pak. Jarang ada yang balik kalau di base camp. Oh, di base camp ngumpul, dikumpulkanlah uang per orang berapa? 200.000 Pak. Jadi total Pak Emen mengumpulkan uang di base camp berapa? 4 juta Pak. Cuman jadi rada berbelit-belit ya. Mm-mm. Enggak. 4 juta. Geningan yang dikembalikan jadi 11 juta bagaimana ceritanya? Itu kan dari luar Pak. Dari luar komunitas seksi. Oh, dari komunitas seksi. Enggak dari Nah, luar komunitas seksi. Oh, ya, jadi yang komunitas seksi jumlahnya 20 orang. 20 orang kali 2. Oh, Pak Emen ikut nyumbang. Atau ikut Pak. Oh, ikut juga Pak Emen. Iya. Jadi kemudian setelah itu datanglah mereka ke base camp. Betul Pak. Ambil uang yang 4 juta dari Pak Emen. Betul Pak. Nah, dari Pak Emen kemudian diserahkan pada siapa Pak Emen menyerahkan? Panandar. Ke Panandar. Nah, Kemudian Bapak sudah diperiksa oleh Korel. udah. Sudah menyampaikan yang seperti itu. Betul Pak. Udah. Jadi dikembalikan, ceritanya gimana dikembalikan? Ya itu setelah viral itu Pak. Setelah viral Pak Emen dipanggil oleh siapa? Sama Arganda, sama Dishub. Itu aja digadok terus biasa disuruh gini gitu Pak. Biar clear lah masalah gitu. Oleh Disub diarahkan untuk segera uangnya dikembalikan. Kembalikan ke Panandar. Iya, dari Panandar suruh dibereskan gitu, dikembalikan. Oh, jadi Pak Disub minta Panandar untuk mengembalikan uang yang diminta dari anggota itu. Betul Pak. Orang Disub yang berinisiatif untuk meminta agar segera dikembalikan siapa? Pak Dadang itu Pak yang nangisnya nih. Oh, kepala bidang. Pak Dadang nangis
karena merasa difitnah. Karena Pak Nandar sudah kerja capek-capek membantu masyarakat melaksanakan tugas gubernur, tapi oleh Pak Emen disebut hadir, itu yang masalah. Pak Emen sudah minta maaf kepada Dadang sudah. Udah Pak. Kepada Dadang, ke Organa udah Pak semuanya. Jadi yang waktu itu Pak Emen sebutkan adalah mereka hadir. Yang hadir itu pada waktu penyerahan. Betul Pak. Bukan pada waktu pemberian uang hasil iuran anggota. Bukan Pak, itu mah hanya menyerahkan waktu di lokasi aja Pak. Oh, di lokasi. Kenapa Bapak tidak ngomong pada waktu itu sama saya? Ngarana oge Pak. Dipanggil. Ku panggilan jeung Pak Haji ya. Jadi kos kitu ngomongna Pak. Kan ngomongnya juga, tapi Bapak yakin apa yang diucapkan ini benar? Yakin-yakinnya Pak apa yang ada di lapangan itu Pak. Jadi yang paling utama adalah tidak ada keterlibatan anggota Dishub provinsi dan kabupaten melakukan pungutan kepada anggota Bapak. Iya betul Pak, kayak begitu. Tidak ada ya, mereka tidak sama sekali terlibat. Tidak ada Pak. Bener ya, sekali lagi. Makanya aku disumpah doi Pak. Tadi ngesumpah tadi. Oh benar. Ya sampaikan itu di BAP kepolisian dengan benar. Udah Pak, tinggal sedikit lagi Pak, diterusin Pak. Jangan sampai orang kena fitnah karena salah ucap Bapak. Benar Pak, benar Pak. Siap Pak terus Pak. Bapak sudah minta maaf sama itu Pak Dishub sudah. Udah. Ya udah Bapak sekarang tinggal mengikuti BAP dengan baik, sampaikan apa yang terjadi dengan sebenar-benarnya, jangan dikurangi, jangan ditambahin. Siap Pak, siap. Begitu Bapak. Kalau cek di komen-komennya sih teman-teman netizen pada kecewa gitu ya, karena ada perubahan cerita yang terjadi. Balik lagi netizen akan kecewa ketika ketidakkonsistenan cerita itu terjadi gitu ibaratnya kan, berbeda dengan yang di awal, terus setelah viral, rame, klarifikasi, terus cerita berikutnya ada beberapa part yang direvisi. Ya which is itu sah aja sebenarnya mau direvisi gitu kan. Iya, sebenarnya aku ngerti juga sih kenapa netizen kecewa gitu, karena kan istilahnya kayak kemarin tuh kayak udah ayo kita dukung gitu, kita bantu up gitu kan. Berani gitu. Tapi ternyata ya di sini Kang Emen ngomongnya kemarin salah cerita gitu kan, dan menurut Kang Emen ya cerita terbaru inilah versi yang sebenarnya ya udah sih ya mau gimana gitu kan. Terus juga kalau aku mikirnya gini, yang udah pasti itu kan terduga paling kuat adalah Pak Nandar. Yes, ketua KKSU ya kalau nggak salah ya. Yang nanti kita compare mungkin ya dengan Viti permintaan maafnya yang kalau nggak salah menyebutkan bahwa itu bukan pungutan. Itu bukan potongan, tapi itu pemberian sukarela gitu. Sedangkan dari cerita Kang Emen barusan diminta. Iya, itu diminta, bahkan ada berapa proses ya, saat pertama diminta nggak ngasih, terus diminta lagi melalui Kang Emen gitu kan, telepon terus didatengin, dikumpulin deh. Nah itu menurutku celah yang kuat banget untuk diproses tuh ya, menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah gitu. Terus juga sebenarnya nih ya, yang dari tadi aku mikirin tuh pas ngedengar ceritanya, pihak Pak Nandar dalam case ini KKSU kan, apakah murni inisiatif di KKSU atau ada instruksi minimal mengetahui dari atasan-atasannya? Karena mengingat tadi dijelaskan ini kan subunit gitu kan. Apakah inisiatif doa dari KKSU sendiri atau ya boleh dong merandai-andai ya. Untuk atas-atasnya memerintahkan juga atau yang minimal mengetahui gitu. Nah terus juga apakah ada hukumnya gitu kan, ketika mengetahui tetapi tidak bertindak gitu, atau seperti apa, atau sama aja dengan terlibat atau seperti apa. Nah nanti nunggu hasil pemeriksaannya gitu. Cuman ya kesimpulannya dari teman-teman netizen merasa agak kecewa ya dari penjelasan Kang Emen gitu ya. Ya banyak yang menganggap ya takut, ada yang menganggap oh berarti kemarin ngebohong gitu kan, ada yang menganggap ada intimidasi itu. Tapi yang jelas tadi aku ngeliat beberapa komen netizen meminta ya udah Kang Emen minta maaf sama si Pak Dadang gitu kan, gara-gara cerita dari Kang Emen. Ya beberapa hari terakhir setiap postingan Pak Dadang aku lihat di TikTok dapat rujakan dari teman-teman netizen gitu.
Ya tapi balik lagi terlepas dari cerita yang mana yang benar, yang jelas ada poin yang pasti yang bisa banget buat diproses, yaitu KKSU Nandar. Pak Nandar itu telak banget Iya. sih, bukan apa namanya, bukan sukarela gitu ya. Iya, karena diminta. Coba kita flashback dulu ke permintaan maaf Pak Nandar meluncur. Just Ninyo, kita flashback lagi permintaan maaf Pak Nandar nih, ceki. play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga nih, atas nama pribadi saya Pak Nandar ya, panggilannya nama asli Nandar. Jadi klarifikasi sesuai data yang ada, kita di sini kuota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdaftar di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub. Sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Tuh kan gimikannya sukarela, mungkin kayak ucapan terima kasih itu ya. Kalau yang diceritain Pak siapa Kang Emen barusan jauh dari sukarela dan terima kasih ya, sampai dikejar-kejar gitu kan Iya, katanya, sampai ada driver yang kabur gitu. Berarti kan maksa ya kalau gitu ya. Ini sih minimal ya, kalau nggak jadi ngerembet kemana-mana gitu kan, mungkin netizen kecewa ya nggak ngerembet kemana-mana mungkin ya, tapi minimal ada poin yang telak banget buat diproses, ini bisa Iya. banget gitulah ya. Ya mungkin segini dulu aja kali, kita tunggu besok. Kalau nggak salah besok Kang Deddy mau ke Bogor menemui para driver kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat update-nya seperti apa. Sekarang mah kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Terus, yo, Yes. Super Thanks. Oke, Super Thanks kita kali ini ada 4. Ada 4. Yang pertama kita buka dari Saninata. Halo Nyomang, ketemu kembali. 2 minggu nggak nonton Nyomang, jadi kangen katanya. Wah, buset berita Kang Deddy nggak habis-habis ya, gebrakan terus Kang, semangat. Asli, gebrakan mah ada, pengawalan banyak banget harus dilakukan. Nextnya dari Pradita Jupa, apaan sih ini dangdang? Kalau tolong lah. Ditanya kenapa terjadi potongan bantuan yang dibahas pemilik angkot dan supir kedua nggak dapat kompensasi. Ya masa itu duit 1 juta mau dibagi 3, belum lagi sama potongan, mau kebagian berapa tuh supirnya? Dangdang katanya ceban 10.000. Dari Enzo, dadang, semakin banyak Anda bicara, semakin banyak bongkar bobroknya ya. Pakai bilang keikhlasan segala buat sopir-sopir 200.000 itu nggak kecil, lebih ikhlas juga dikasih anak yatim. Lase dari Garuda Kenzira Flash. Sehat-sehat terus ya Pak Dadang. Saya harap Pak Dadang tidur nyenyak, Makan dengan baik. iya. Pasti Bapak Dadang banyak pikiran Pak. Gubernur udah punya feelingnya sendiri pasti. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, abu yang matre, pakun yang lebih matre, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.